Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang salah satu otomasi perpustakaan yang kita kenal dengan SLIM 9 atau Boolean ya. Ini aplikasi ini sudah bisa didapatkan secara open source ya, di internet sudah dikasih akses ya oleh SLIM sendiri. Ini kalau kita lihat tinggal cari saja di website namanya SLIM gitu ya, SLIM, kemudian kita klik. Nah ini ya, slim.web.id ya, nanti Senayan Library Management System. Nah ini ya, ini yang resmi ya, yang resmi sudah dikasih akses oleh developer SLIM sendiri ya. Nah ini nanti kita bisa tinggal ambil saja. Ini ada yang portable yang secara langsung, ada juga dengan source code ya, dengan kode tertentu, kemudian kita bisa install. Nah atau juga bisa diambil dari laman yang sudah saya kasih akses di sini. Tinggal diketik saja rebrand.ly /slim 9 Mulyadi ya, Mulyadi. Ini saya kasih akses biar mudah juga kalau misalnya kesulitan yang dari internetnya ya, untuk mencari-cari alamatnya kan biasanya kesulitan. Ini secara langsung saja di download ya, bisa. Nah ini tinggal kita download, kemudian tetap downloadnya. Nah, ini ya, nah ini sedang berjalan. Baik, sambil menunggu download ya, ini sedang berjalan. Kembali kita perbincangkan ya, bahwa Senayan Library Management System ini adalah aplikasi yang sudah familiar di Indonesia ya, yang sejajar juga dengan English Lite ya, yang bisa dan sudah dimanfaatkan oleh seluruh perpustakaan ya, baik sekolah, perguruan tinggi maupun di perpustakaan daerah, kecamatan, desa, dan lain-lainnya. Ini ya, sambil kita menunggu hasil downloadan ini, kita juga nanti akan kita kalau memang kesulitan untuk menginstalnya, di sini ada bagaimana langkah-langkahnya, tinggal diketik saja ya. Jadi kalau sekarang itu sudah serba mudah ya untuk mendapatkan informasi. Ini tinggal cara install SLIM 9 ya. Oke. Nah ini boleh dengan ini ya, ini banyak nih cara-caranya. Ini saja tidak apa-apa, kita gunakan yang ini. Nah ini cara menginstal SLIM 9, tutorialnya ada ya. Nanti hasilnya seperti ini ya, kalau kita berhasil seperti ini nanti hasilnya. Kemudian ini ada kelengkapannya ya. Nah ini kita langsung saja ya, karena tadi sudah kita download, kita akan install sampai P-nya dulu ya, atau exam ya. Kita lihat hasil yang di-download tadi ya. Ini yang di-download tadi, yang ini yang ini ya, yang SLIM 9. Kita buka, kemudian kita install dulu yang sampai P katanya gitu ya. Ini di langkahnya katanya ini install di drive C ya, untuk hilang ya, ini di drive C, di D atau E ya, silahkan saja ya. Nanti bisa di mana saja yang posisinya, dan biasanya memang di D atau E ya, ketika komputernya rusak atau hang itu masih tetap ada. Tapi ini kita lihat ya, nah, ini ya hasilnya yang kita download tadi. Kemudian kita install dulu yang sampai P-nya, yang ini ya. Nah, kita akan install yang ini, yang
SAMPP-nya sebagai browsernya, sebagai server untuk aplikasi perpustakaannya ini ya, kita install dulu. Ini juga memakan waktu yang lama ya, seperti mendownload tadi ya. Tapi kita sambil menunggu ya, kita juga akan bincang-bincang nanti seperti apa, bahwa memang sudah saatnya kita berubah untuk ke perpustakaan yang basisnya sudah menggunakan teknologi ya. Nah, ini kita tinggal next saja ya, next. Nah, kemudian next. Ini di C saja ya, tidak apa-apa ya, ini karena untuk untuk installnya ya. Ini di C. Kemungkinan ini ada, kita lihat di C yang tadi ya, yang di C. Kalau memang masih ada yang lama ya, kita hilangkan dulu. Nah, udah kosong ya, berarti saya tidak ada lagi exam. Ini kita install tadi di C ya, next. English ya, next. Oke, next lagi. Next lagi. Nah, ini ya. Ini proses instalasinya agak panjang ya. Ini ini jadi langkah pertama menginstal exam. Berarti ini yang kita tunggu ya. Kita tunggu sampai examnya ini berhasil diinstal. Nah, ini baru berapa persen. Kembali kita bincang-bincang lagi ya, bahwa memang sudah saatnya seperti saya sampaikan tadi, bahwa perpustakaan sudah harus mengubah paradigmanya, mengubah layanannya dari manual ke bentuk yang digital atau otomasi ya. Nah, ini nanti hasilnya yang seperti ini ya, yang sudah terotomasi ya. Nah, ini yang seperti ini nanti bisa melakukan layanan dengan secara online atau offline ya, offline dengan menggunakan kabel LAN. Nah, ini sambil menunggu ya, ini berapa persen. Jadi kembali ke Slim tadi, bahwa memang ya sudah saatnya dan sekarang kita sudah tidak lagi, dan seharusnya sudah tidak lagi kita tergantung dengan programmer ya. Nah, kalau dulu kan kita cari programmer, kemudian kita minta diinstalkan dengan bayaran berapa gitu ya, terus mereka melakukan instalasi. Nah, ini karena memang sudah saatnya, sudah zamannya, kita sudah semuanya bisa diambil secara free di internet ya. Kemudian kita bisa lakukan instalasi itu tanpa meminta misalnya upah ataupun memberi bantuan dari programmer, tetapi kita sendiri juga bisa melakukan instalasi. Jadi ini kita sudah menaikkan grade kita dari yang hanya pengguna saja. Kalau dulu kan pengguna itu diinstalkan orang, kemudian kita gunakan gitu. Jadi bukan hanya pemustakanya yang menggunakan, tapi kita pegawainya juga dianggap sebagai pengguna. Tetapi kita naikkan satu grade kita menjadi administrator. Jadi di atas itu ada nanti programmer. Nah, kalau programmer kan kita harus kuliah bidang komputer gitu ya, tetapi kita minimal jadi administrator. Jadi naikkan satu grade kita, jadi kita mengedit program yang sudah dibuat oleh programmer. Nah, ini yang kita lakukan adalah dalam rangka mengedit yang program yang sudah dibuat oleh programmer, tetapi mereka mengasih akses kepada kita untuk mengembangkannya gitu ya. Jadi nanti bisa ditambah-tambah, bisa di background tampilannya kita rubah gitu, tapi dasarnya sudah mereka buat gitu ya, dibuat dalam satu program yang bisa dikembangkan gitu. Oke, ini sambil berjalan ya, karena ini sudah menjadi keharusan ini SAMPP ini diinstal, karena dia sebagai rumahnya untuk menampung semua program aplikasi. Nanti jadi bukan hanya program perpustakaan saja, nanti bisa juga program-program
lain seperti akademik dan yang lainnya bisa digabungkan di exam ini ya. Nanti dia menampung semua aplikasi yang ada. Ini sambil proses ya, kita nanti juga melihat tutorial yang selanjutnya. Jadi kita baru di langkah pertama ya. Langkah pertama itu yang ini ya. Ntar nih di backkan dulu ya, karena ini masih contoh. Langkah pertama itu ini masih berjalan. Nah, langkah pertama kita masih posisi di ini ya. Nah, katanya install SAMPP ya, di C atau di D atau di E gitu ya. Silakan. Kita tadi di C ya. Nanti akan kita lihat hasilnya kalau memang sudah selesai. Ini masih proses ya. Nah, ini memang agak panjang, tetapi ini harus kita lalui ya, karena tanpa ada prosesnya yang berurutan itu tidak kita lakukan, maka program aplikasi itu tidak akan berjalan ya. Nah, ini sudah sampai selesai ya, finish ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya katanya ini aktifkan control funnelnya. Oke, kita tunggu ya, aktifkan control funnelnya. Oke, ini masih dalam proses ya. Nanti kita nunggu. Ini ya control funnelnya. Nah, ini kita start ya Apache-nya. Kemudian juga kita start lagi MySQL-nya. Nah, ini berarti ini kita sudah bisa aktif ya, sudah aktif, tapi jangan ditutup, tetapi diminimize. Baik, kita sudah sampai langkah ke sini. Kemudian yang selanjutnya, extract file slim ke SAMPP htdoc, C SAMPP htdoc. Oke, kita buka ya. Kita balik lagi ke sini, ke file yang ini ya. Nah, ini yang slim ini. Slim ini akan kita ekstrak ya. Nah, ini akan kita ekstrak ke ekstrak to ke C katanya, kemudian ke SAMPP, kemudian ke htdoc. Nah, yang ini ya. Oke, kita okekan. Oke, ini berjalan ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya satu persatu kita ikuti saja langkah yang sudah dibuat oleh ini udah selesai ya. Nah, oke, berarti ini sudah selesai sampai ekstrak ya. Nah, kemudian katanya di sini silahkan rename ya tadi file tadi dengan nama perpustakaan. Oke, kita ikuti saja langkahnya ya. Di sini di C sampai P, kemudian di htdoc, nah yang ini ya slim 9 ini ya kita rubah menjadi perpustakaan gitu katanya. Perpustakaan biar mudah ya, perpustakaan. Oke, selesai ya. Baik, kemudian langkah berikutnya setelah kita rubah ini, kemudian katanya buka localhost php myadmin dari browser ya, Oke, kita buka. Oke, di sini menu baru localhost ya, karena ini tidak menggunakan internet ya. Localhost ini tidak menggunakan internet. Kemudian php myadmin. Oke, kita ikuti langkahnya saja ya. php myadmin. Nah, kemudian katanya buka database ya, klik database. Oke, kita coba lihat ini. Buka database, nah, kemudian isi dengan nama. Oke, ini tadi sudah buka database, kemudian isikan dengan perpustakaan. Oke, kita ikuti saja ya. Di sini berarti perpustakaan. Oke ya. Kemudian kita create. Oke, selesai. Nih ya, sudah selesai. Berarti posisi sudah sampai di sini. Kita create perpustakaan. Gambarnya seperti ini katanya. Oke, kalau berhasil gambarnya mana tadi? Sini sudah sampai ke
create database. Kemudian ini ya, sudah sampai di sini create, kemudian pilih database sudah dibuat, lalu klik privilege. Oke, kita ini sudah perpustakaan, kemudian kita cari privilege. Nah, yang ini ya, privilege. Kemudian katanya di sini pilih privilege sudah, kemudian klik add user account. Nah, kita ikuti saja ya, ini nah, add user account. Oke, nah username kita isi, kita ikuti saja ya, username-nya isi username dengan nama perpus. Oke, kita isi saja perpus ya, perpus. Oke, kemudian yang ini diisi localhost katanya. Oke, kita klik, bukan yang any host tapi lokal ya. Nah, ini localhost. Kemudian passwordnya bebas katanya, kita buat aja perpus saja passwordnya ya, perpus. Kemudian di sini juga perpus ya. Oke, string atau perpustakaan, coba ya, bisa nggak, perpus. Nah, supaya tinggi ya, itu string perpus. Oke, ini kemudian di global ini, kemudian di global katanya check list, check all ya, check all. Nah, yang ini berarti kan check all, global check all. Oke, baru kemudian katanya go ya, go. Oke, kita go kan. Nah, ini sudah berhasil ya, warna biru. Kemudian langkah selanjutnya setelah berhasil langkah warna biru, nah ini kemudian kita akan memasukkan password ini ya, password yang berikutnya di sini. Nah, ini tadi sudah berhasil seperti ini ya. Kemudian localhost perpustakaan, kita akan masuk ke karena ini sudah berhasil ya, ini sudah berhasil, kita akan masuk ke localhost perpustakaannya. Berarti kita buat menu baru, localhost, kemudian garis miring perpustakaan, kemudian kita enter. Oke, ini ya, ini hasilnya sama seperti di sini ya, ini hasilnya. Oke, yang ini ya. Nah, langkah selanjutnya katanya kita akan setting adminnya ya. Nah, klik install Slim, berarti yang ini tinggal get started, kemudian next ya, next. Nah, install Slim. Oke. Nah, di sini kita suruh mengisi. Oke ya, sudah install. Oke, yang di sini ya, di tutorial sudah install Slim, database perpus ini sudah selesai ya, install Slim. Nah, isikan nama username-nya admin ya, admin, passwordnya admin ya. Nah, coba. Oh, di sini isi dulu perpustakaan ya, database-nya perpustakaan. Kemudian username-nya perpus. Kemudian kita akan buat admin ya. Coba kita akan lihat. Di sini localhost, oke. Di sini buat perpustakaan ya. Perpustakaan. Kemudian database username tadi perpus ya. Perpus. Passwordnya juga, passwordnya database password ya. Database password perpus juga ya. Perpus, karena tadi sudah kita buat perpus ini tes ya. Nah, kemudian kita tes. Oke, next connection. Oke. Ini oke, username admin, passwordnya juga. Oke, selanjutnya yang ini ya. Nah, kita ikuti langkahnya. Install
localhost, username perpustakaan. Oke, sudah ya, ini sudah terlewat tes. Nah, berarti yang ini ya, username admin, passwordnya juga silahkan ditulis admin ya, sama ya passwordnya. Password, nah ini username terserah mau apa katanya ini ya, username admin, passwordnya admin juga admin ya. Berarti kita masukkan admin saja biar mudah ya, admin, kemudian juga admin. Oke, selesai. Terus run installation. Oke, klik run installation. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, berarti di sini disebutkan ya, kalau ada persoalan katanya di sini ada persoalan warna merah ini ya, maka katanya silahkan di rename ya, dari sampp htdoc perpustakaan install dirubah menjadi install underscores ya. Nah, coba kita lihat di sini ada oke, tadi C ya, C katanya C, kemudian exam, kemudian htdoc ya, perpustakaan. Nah, di sini ada kalimat install, ini di rename menjadi install underscores ya. Nah, oke, selesai ya. Berarti kita balik lagi ke menu yang ini, kemudian ini ya, karena ada persoalan, kemudian kita go to MySlim. Nah, ini sudah berhasil ya, berarti kita sudah berhasil sesuai dengan ini ya. Nah, berhasil seperti ini ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Di sini ada silakan masuk katanya perpustakaan. Ini masuk ke menu pengelolaan ya, menu utamanya, menu adminnya. Jadi localhost, perpustakaan, index, php, myadmin, login. Nah, ini dikopikan saja ya. Kalau kita sulit, ini kopikan saja. Ini yang ini. Ctrl C, kemudian kita masuk di sini. Ctrl V. Nah, ini ya. Kemudian kita enter. Oke. Nah, ini ya. Nah, tinggal admin, kemudian admin lagi. Login. Oke. Kemudian, nah ini sudah berhasil ya. Inilah perpustakaan kita ya. Nanti tinggal di kotak-atik ya, diedit. Ini bagaimana bibliografi ini mengisi buku ya, bagaimana sirkulasi layanannya, bagaimana kartu anggotanya ya, keanggotaannya, membershipnya, kemudian ini master file ya, stock of name-nya ada, kemudian sistem pelaporannya ya, pelaporannya ada, reporting ini pelaporan ya. Nah, nanti bisa di part berikutnya kita akan kupas lagi ya, bagaimana ini pelaksanaan, bagaimana digunakan di dalam perpustakaan. Tetapi intinya pada kesempatan ini kita sudah bisa menginstal ya, mulai dari mendapatkan filenya, kemudian kita setting sampp-nya, kemudian setting database-nya, kemudian sampai kita setting juga admin-adminnya ya, berhasil seperti ini, kemudian sampai masuk ke dalam pengelolaannya yang ini ya, bibliografi dan yang lain-lainnya. Baik teman-teman sekalian, ini saja ya di part pertama ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan dicoba dan mudah-mudahan semuanya bisa ya, karena ini langkah per langkahnya kita ikuti, dan ketika ada persoalan mundur lagi, balik lagi, seperti tadi juga seperti itu ya, sampai pada akhirnya berhasil menu seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana penggunaan membuat buku ya, mengolah buku, mengolah anggota ya, membership, kemudian juga yang lain-lainnya, pelaporan dan layanan ya, dan sehingga akhirnya kita semua bisa menjadi seorang administrator ya, di bawah seorang programmer, tetapi kita bisa
berdiri di kaki sendiri. Kalau ada kerusakan kita bisa install sendiri. Baik, ini saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Pustaka Dr. Mulyadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.